Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ben Hur Ismail SPDI. Baiklah, selamat pagi. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Pada materi ini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang dapat kalian lihat pada menu di layar. Dari ketiga tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu memahami dan mampu mempraktekkan tentang menghindari ghibah dan menegakkan tabayun. Memasuki materi yang pertama, yaitu kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi bahwa zaman modern ini banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita akan disuguhi oleh informasi oleh beragam media, baik berupa informasi ringan hingga informasi yang sangat berat. Internet juga sering menyajikan informasi yang tidak jelas, baik isi maupun sumbernya. Fitnah terkadang disuguhkan sebagai kebenaran perilaku, kemudian maksiat dianggap sebagai hiburan, dan keburukan manusia menjadi siaran. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah informasi yang kalian terima dan disebar sudah kalian filter dengan baik? Pada titik fokus kali ini kita untuk memperdalam materi pada bab ini. Yang pertama yaitu pesan Islam menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. 2. Perbedaan antara konteks ghibah dan kritik. Dia review produk konten di media sosial. Islam melarang ghibah. Terdapat ayat-ayat yang dapat kalian lihat pada layar di atas. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tidak tahu, dia tidak menyukainya. Dalam ayat tersebut menjelaskan pula bahwa ghibah merupakan perbuatan keji. Orang yang ghibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya sendiri. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Kalian pernah mendengar ungkapan lidah tak bertulang? Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati orang lain. Kemudian inspirasi Islam untuk menghindari ghibah. Di antaranya itu membicarakan keburukan orang lain dan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Balas dendam terhadap orang lain atau perilaku terhadap dirinya. Amarah yang tidak terkendali, kemudian bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Untuk menghindari ghibah dapat kita lakukan yang pertama berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kemudian yang kedua menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seorang yang mengunjing. Yang ketiga berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaiki. Kemudian yang keempat menjaga lisan. Ghibah bisa disebabkan karena lidah dan mulut kita tidak dijaga dengan baik. Yang kelima berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Kita dituntut untuk berprasangka baik dari awal. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya terhindar dari sesuatu yang buruk. Islam menganjurkan tabayun. Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakan sebagai media dalam mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal penting untuk dijadikan pegangan. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu. Kemudian tabayun pada informasi media sosial. Di antaranya sumber-sumber informasi dapat dipastikan dengan benar. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Kemudian, kebebasan informasi. Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial. Kemudian sikap sosial yang melemah. Kemudian ada cek keaslian foto, ikut serta grup diskusi anti hoax. Kemudian memetik hikmah dari tabayun. Tabayun memiliki manfaat penting dalam
pencermatan informasi yang diperoleh, sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.